Pengertian jasa dan bank lainnya. Jasa-jasa bank dan lainnya merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, semakin baik, dalam arti jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup di satu bank saja. Demikian pula sebaliknya, jika jasa bank yang diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa untuk mencari bank lain yang menyediakan jasa dan yang mereka butuhkan. Yang berikut keuntungan jasa-jasa bank. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa keuntungan pokok perbankan adalah dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit atau pinjaman. Keuntungan ini dikenal dengan istilah spread-based. Keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa bank ini disebut juga dengan fee-based. Keuntungan dari jasa bank dewasa ini semakin dibutuhkan, bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini disebabkan keuntungan dari spread-based semakin kecil mengingat persaingan yang semakin ketat di bidang ini. Oleh sebab itu, di samping mencari keuntungan utama tetap pada spread-based, dewasa ini semakin banyak yang mencari keuntungan lewat jasa-jasa bank. Keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank ini antara lain, yang pertama biaya administrasi, yang kedua biaya kirim, ketiga biaya tagih, yang keempat biaya provisi dan komisi, yang kelima biaya sewa, yang keenam biaya iuran, dan 7 biaya lainnya. Yang pertama, biaya administrasi dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi khusus. Pembebanan biaya administrasi biasanya dikenakan untuk pengelolaan suatu fasilitas tertentu. Yang kedua adalah biaya kirim, diperoleh dari jasa pengiriman uang atau transfer, baik jasa transfer dalam negeri maupun transfer luar negeri. Yang berikut biaya tagih, merupakan jasa yang dikenakan untuk menagihkan dokumen-dokumen milik nasabahnya seperti jasa clearing atau penagihan dokumen dalam kota, dan jasa inkaso atau penagihan dokumen keluar kota. Biaya tagih ini dilakukan dengan baik untuk tagihan dokumen dalam negeri maupun luar negeri. Yang berikut biaya provisi dan komisi. Biasanya dibebankan kepada jasa kredit dan jasa transfer serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan. Besarnya jasa provisi dan komisi tergantung dari jasa yang diberikan serta status nasabah yang bersangkutan. Kemudian jasa iuran diperoleh dari jasa pelayanan bank card atau kartu kredit, di mana kepada setiap pemegang kartu dikenakan biaya iuran. Biasanya pembayaran biaya iuran ini dikenakan per tahun. Selanjutnya, jasa sewa dikenakan kepada nasabah yang menggunakan jasa safe deposit box. Biasanya biaya sewa tergantung dari ukuran box dan jangka waktu yang digunakannya. Besar kecilnya penetapan biaya terhadap nasabahnya tergantung dari banknya. Masing-masing bank dapat menggunakan metode tertentu dan biasanya tidak terlalu jauh berbeda. Mengingat tingkat persaingan perbankan yang demikian ketat. Jenis-jenis jasa dan bank lainnya. Dalam penjelasan terdahulu dikatakan bahwa kelengkapan jenis-jenis jasa bank yang dapat dilayani oleh tiap-tiap bank sangat tergantung dalam kemampuan bank itu sendiri. Berikut ini adalah penjelasan dari jenis-jenis bank yang dapat dikatakan lengkap untuk urutan perbankan di Indonesia dewasa ini. Yang pertama, kiriman uang atau transfer. Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota, atau ke luar negeri. Lama pengiriman tergantung dari sarana yang digunakan untuk mengirim. Yang kedua, reeling atau clearing. Reeling merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang
akan dikerilingkan di lembaga keriling atau pengalihan warkat seperti cek atau BG yang berasal dari dalam kota. Lembaga keriling ini dibentuk dan dikoordinasikan oleh Bank Indonesia setiap hari kerja. Peserta keriling adalah bank yang sudah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Tujuan dilaksanakan keriling oleh Bank Indonesia antara lain yang pertama, untuk memajukan dan melancarkan lalu lintas pembayaran giral. B. Agar perhitungan penyelesaian utang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman, dan efisien. Warkat-warkat yang dikerilingkan atau diselesaikan di lembaga keriling adalah warkat-warkat yang berasal dari dalam kota seperti A. Cek, B. Bil giro atau BG, C. Wesel bank, D. Surat bukti penerimaan transfer dari luar kota, E. Lalu lintas giral atau LLG atau nota kredit. Proses penyelesaian warkat keriling di lembaga keriling terdiri dari A. Keriling luar, B. Keriling masuk, dan C. Pembelian keriling. Yang ketiga, inkoso. Inkoso merupakan jasa bank untuk menagih warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Sebagai contoh, apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank dari dalam kota, maka cek tersebut dapat dicairkan di kota Jakarta, jasa Insko. Dalam hal ini, bank yang di Jakarta yang menagih ke Bank Bandung. Dan proses penagihan ini disebut Insko dalam negeri. Begitu pula jika atau bil atau giro yang kita peroleh dapat diterbitkan oleh bank di luar negeri. Kemudian kita urungkan di Indonesia, maka proses penagihan melalui Insko luar negeri. Adapun warkat-warkat yang dapat dilaksanakan atau ditagihkan oleh warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri seperti yang pertama, cek atau giro. Yang kedua, bilet atau giro. Yang keempat, safe deposito box. Safe deposito box atau SDM merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. Jasa ini dikenal juga dengan nama Safe Locket atau SBD. Bentuk kotak dengan ukuran tertentu dapat disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Pembukaan SBD dilakukan dengan 2 buah anak kunci, di mana satu dipegang bank dan satu dipegang oleh nasabah. Kegunaan SBD adalah untuk menyimpan surat-surat berharga, surat-surat penting seperti yang pertama sertifikat deposito, yang kedua sertifikat tanah, yang ketiga saham, keempat obligasi, yang kelima surat perjanjian akte kelahiran, yang keenam surat nikah, 7 ijazah, 8 paspor, dan 9 surat dokumen lainnya. Yang kelima, bank card. Bank card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, pasar, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat lainnya. Di samping itu, dengan kartu ini juga dapat diuangkan atau mengambil uang tunai di berbagai tempat seperti ATM biasanya tersebar di berbagai tempat yang strategis seperti pusat perbelanjaan, hiburan, dan perkantoran. Sistem kerja bank card mulai dari permohonan sampai dengan melakukan transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Cara kartu ini dimulai nasabah menggunakan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang ada. B. Bank akan menerbitkan kartu apabila disetujui dan diserahkan kepada nasabah. C. Dengan kartu ini, pemegang kartu berbelanja di suatu tempat dengan bukti pembayarannya. D. Pihak pedagang akan menagih ke bank dan bank akan
bayar sesuai perjanjian. E. Bank akan menagih ke pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian dengan disertai suku bunga. F. Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang ditentukan. Yang keenam, banknotes merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Banknotes dikenal juga dengan istilah devisa tunai yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai. Tidak semua banknotes dapat diperjualbelikan. Hal ini tergantung daripada peraturan devisa di negara yang asal banknotes. Sedangkan yang dimaksud dengan jual beli banknotes merupakan transaksi antara valuta yang dapat diterima pembayarannya dan dapat diperjualbelikan dan diperdagangkan kembali sesuai dengan nilai tukar yang terjadi saat itu. Banknotes dapat dikelompokkan ke dalam dua klasifikasi, yaitu banknotes yang lemah dan banknotes yang kuat, dan biasanya lebih menyukai banknotes yang nilainya kuat. Pengelompokan banknotes yang kuat berdasarkan kategori sebagai berikut. Yang pertama, banknotes tersebut mudah diperjualbelikan. Yang kedua, nilai tukar terkendali atau stabil. Yang ketiga, frekuensi penjualan sering terjadi. Dan yang terakhir, dan dipertimbangkan lainnya. Dalam praktiknya, bank tidak selalu menerima penjualan dan pembelian banknotes. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu A. Kondisi banknotes cacat atau rusak. B. Tergolong dalam valuta lemah. C. Tidak memiliki ketersediaan. D. Diragukan keabsahannya. Penjualan banknotes juga dilakukan antara bank dan juga diperbelikan di travel, authorized money changer atau perdagang valuta asing. Contoh banknotes yang tergolong dalam kategori kuat adalah yang pertama, United States dollar, yang kedua Singapore dollar, yang ketiga Great Britain pound sterling, yang keempat Australia dollar, yang kelima Dutch mark, yang keenam Japanese yen, yang ketujuh Hong Kong dollar, yang kedelapan Italia lilar, yang kesembilan Netherlands guilder, yang kesepuluh French franc, yang kesebelas Canadian dollar, yang ke-15 New Zealand dollar, yang ke-6 Malaysia ringgit, dan yang terakhir adalah Thailand. Dalam transaksi jual beli banknotes, bank menggunakan kurs. Kurs ini setiap hari diperoleh dari kurs konversi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia oleh perbankan dijadikan patokan harga mata uang asing tersebut. Kurs ini digunakan untuk transaksi jual beli dan ditambah dengan keuntungan yang diharapkan oleh bank tersebut. Berikut ini beberapa pengertian. Yang pertama, valuta mata uang, kurs nilai valuta asing, konversi penyesuaian, kurs konversi, penyesuaian nilai valuta asing terhadap rupiah. Dalam transaksi jual beli banknotes ada dua macam kurs, yaitu kurs beli dan kurs jual. Penggunaan kurs beli dan kurs jual dalam transaksi banknotes adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurs jual. Pada saat bank menjual, artinya dalam hal ini nasabah membeli. Yang kedua, kurs beli. Pada saat bank membeli, artinya dalam hal ini nasabah menjual. Yang ketujuh, travelers sequence, dikenal dengan nama cek wisata atau perjalanan yang biasa digunakan oleh mereka yang hendak berpergian atau sering dibawa oleh turis. Travel sequence diterbitkan dalam pecahan-pecahan tersebut seperti halnya uang kartal yang diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Penggunaan travelers dapat dibelanjakan di berbagai tempat, terutama di mana bank yang mengeluarkan travelers sequence tersebut melakukan pengekatan dan perjanjian. Travel coin yang diterbitkan dalam mata uang asing dalam setiap transaksinya
baik transaksi penjualan maupun transaksi pencairan menggunakan kurs. Kurs yang digunakan baik dalam pembelian maupun penjualan traveling falas adalah kurs devisa umum. Keuntungan serta manfaat penggunaan traveler Cikun terutama bagi mereka yang suka berpergian atau berwisata antara lain sebagai berikut. A. Memberikan kemudahan berbelanja. B. Mengurangi risiko kehilangan uang. C. Memberikan rasa percaya diri. D. Dapat dijadikan cedera mata uang maupun hadiah buat teman, kolega, atau nasabah. E. Biasanya untuk pembelian traveling Cikun. Jenis-jenis traveling Queen yang beredar dapat dilihat dari segi mata uang antara lain 1. Traveling mata uang rupiah. 2. Traveling dalam valuta asing yang diterbitkan oleh bank yang berstatus bank devisa. Travel Queen merupakan cek wisata, sedangkan personal Queen merupakan cek yang diperoleh seorang dengan membuka rekening giro di suatu bank. Yang ke-8, letter of credit atau letter of credit merupakan salah satu jenis bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang atau ekspor impor termasuk dalam negeri atau antar pulau. Kegunaan letter of credit adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli atau importir maupun penjualan eksportir dalam transaksi dagangan. Secara umum, letter of credit merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah atau biasanya importir untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga. Letter of credit sering disebut dengan kredit berdokumen atau berdokumentary credit. Pembukaan letter of credit oleh importer dilakukan nasabah melalui bank yang disebut opening bank atau issuing bank, sedangkan bank eksportir merupakan bank pembayaran terhadap barang yang diperdagangkan. Adapun jenis-jenis letter of credit. Yang pertama, revolvable merupakan yang merupakan L atau C yang setiap saat dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh bank pembukaan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada beneficiary. B. Irrevocable. Kebalikan dari revolvable yaitu L atau C yang tidak dapat dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat. C. SIG merupakan L atau C yang syarat pembayarannya langsung pada saat dokumen diajukan oleh eksportir kepada advise bank. D. Usanche, sedangkan Usanche LS merupakan LC yang pembayarannya harus dilakukan dengan tenggang waktu tertentu, misalnya 1 bulan dari pengapalan barang atau 1 bulan setelah penunjang dokumen. E. Rustican merupakan L atau C yang pembayarannya atau penerus L atau C hanya dibatasi kepada bank tertentu saja yang namanya tercantum dalam L atau C. Adapun dokumen-dokumen L atau C yang dibutuhkan yang meliputi Bill of Lading atau Konosemen. Bab 8. Tugas-tugas Bank Indonesia. Ditinjau dari segi fungsinya, salah satu jenis perbankan yang paling utama dan yang paling penting adalah bank sentral. Bank sentral di tiap negara hanya ada satu dan mempunyai cabang hampir di tiap provinsi. Fungsi utama bank sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara secara luas, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Di Indonesia, tugas bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia berasal dari The Javasche Bank N.V. yang merupakan salah satu bank yang memiliki pemerintah Belanda
Deutsche Bank NV didirikan pada zaman penjajahan Belanda, tepatnya pada tanggal 10 Oktober 1827 dalam rangka membantu pemerintah Belanda untuk mengurus keuangan di Hindia Belanda pada waktu itu. Kemudian, Deutsche Bank NV dinasionalisasi pemerintah Republik Indonesia pada 6 Desember 1951 dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1951 menjadi bank milik pemerintah Republik Indonesia. Kantor pusat Bank Sentral terletak di ibu kota negara. Di Indonesia, Bank Sentral berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai kantor di seluruh wilayah Indonesia atau biasanya di tiap-tiap ibu kota provinsi, serta perwakilan-perwakilan dan koresponden di luar negeri. Peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral atau sering disebut bank to bank dalam pembangunan memang penting dan sangat dibutuhkan keberadaannya. Hal ini disebabkan bahwa pembangunan di sektor apapun selalu membutuhkan dana, dan dana ini diperoleh dari sektor lembaga keuangan termaksud bank. Tugas-tugas Bank Indonesia sebagai bank to bank adalah mengatur, mengorganisasi, mengawasi, serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Bank Indonesia juga mengurus dana dan dihimpun dari masyarakat agar disalurkan kembali ke masyarakat. Benar-benar efektif penggunaannya sesuai dengan tujuan pembangunan. Kemudian, di samping mengurus dana perbankan, Bank Indonesia juga mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan secara keseluruhan. Peranan lain Bank Indonesia adalah dalam hal menyalurkan uang, terutama uang kartal atau uang kertas dan logam, di mana Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk menyalurkan uang kartal. Yang berikutnya, tujuan Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia seperti tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999, Bab 3, Pasal 7 adalah untuk mencapai memelihara kestabilan rupiah. Adapun maksud dari kestabilan rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia adalah: yang pertama, kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Yang kedua, kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang berikutnya, tugas-tugas Bank Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang: A. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua, memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek pada bank yang bersangkutan. C. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. D. Mengatur dan mengawasi secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan dengan syarat bersifat makroprudensial. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pemberdayaan biaya operasional merupakan bagian dari evaluasi ini. A. Mengatur sistem clearing antar bank baik dalam mata uang rupiah maupun asing. B. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. C. Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahkan yang digunakan serta tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. D. Mengeluarkan dan mendengarkan uang dari rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran termaksud memberikan penggantian dengan nilai yang sama. Terima kasih.